Saya berubah banyak hal, saya bilang tadi. Ya, saya contoh semua gereja pada 17 tahun lalu. Tapi waktu kota saya hancur, saya nggak punya contohnya lagi, mau niru yang mana. Lalu Tuhan mulai bangun seperti ini loh yang dia mau tentang gereja. Terutama perhatiin manusia, bangun manusia, ubah mereka karena manusia, segalanya buat saya. Manusia berarti. Tahukah saudara bahwa malaikat tidak boleh panggil Allah Bapa? Saudara panggil dia Bapa. Malaikat jatuh dibuang. Manusia jatuh. Allah turun mencarinya. Wow, kenapa? Berarti. Berarti banget. Sangat berarti. Sangat berarti. Kenapa berarti? Karena yang berarti dari dalam dirinya ditaruh di dalam manusia. Waktu Tuhan bilang itu, urus manusia, Chris. Urus manusia. Itu saya ngerti. Karena memang kota saya puing-puing hancur semuanya. Jadi saya baru ngerti. Bangun. Saya nggak boleh ngomong uang, nggak boleh. Ini nggak ada isu lain loh. Nggak ada isu lain. Saudara tahu nggak? Saya krisis uang. Saya butuh lebih dari 60 juta untuk running cost semua staff, cleaning service, satpam semua itu tiap bulan. Dan kolekta cuma 3 juta. Nah, ini saya mau cerita iman buat saudara. Sebab jemaat saya 2000 lebih, tinggal 713 orang. Yang 700 itu hanya tinggal pegawai negeri, nelayan, petani, semua lari. Semua lari. Saya yang suruh lari, karena mereka mau perang, mereka mau balas. Jadi saya yang teriak-teriak di mimbar, siapa menggunakan pedang, dia akan mati oleh pedang. Terus waktu saya habis khotbah, enak aja khotbah ya. Sampai di bawah ada om-om cegat saya nih. Pak, Bapak bilang gak boleh balas. Ya jangan dong. Kalau mereka masuk potong istri saya, terus saya cuma bilang haleluya aja. Bukan gak bisa jawab, cuma saya memilih jangan dijawab. Tahu saudara, ada banyak hal saudara gak butuh nasihat. Saudara sudah tahu. Ada banyak hal dalam hidup ini di mana kamu gak butuh nasihat, kamu tahu. Kamu butuh apa? Kamu butuh keajaiban. Kamu butuh revelation. Apa revelation? Apa wahyu? Wahyu adalah sesuatu yang ajaib yang datang dalam hatimu dan membuat kamu mengerti. Itu yang dimaksud dengan revelation. Jadi sering masalah kamu entah itu bisnis apa saja, waktu kamu mentok, kamu tahu semuanya. Jadi kamu nggak butuh nasihat. Sebenarnya kamu butuh sesuatu yang ajaib. Terus lu ngerti. Oh gini maksudnya, itu dia. Pernikahan, apa aja, kita butuh itu. Tahukah kamu bahwa menikah dengan orang yang tepat, hasil doa, semuanya, tidak menjamin kamu akan sampai di sana. Katanya dari Tuhan ya. Karena nggak sesimpel itu. Satu journey, satu perjalanan hidup. Kamu butuh revelation, kamu butuh committed, kamu butuh komitmen untuk sampai di sana. Nah ini poinnya. Nah saya terus habis, jadi uang 3 juta. Lalu wow, habis itu ada yang bilang, Pak, ada berita nih Pak, gereja ini mau dibom. Oh ya? Saya pusing, takut, segala mikir, mau dibom. Tapi nggak bisa bikin apa-apa. Akhirnya saya bilang gini, saya kumpul, gampang. Kalau gereja ini dibom, berarti selesai tugas Grace Manusama. Kok terlalu susah mikirnya? Terlalu mikir bagaimana mau selamatin seluruh Ambon sini, mau mikir. Kenapa? Terus saya nggak tahu lagi mau bikin apa. Saya bilang, kalau sampai ini dibom, udah selesai. Gue gak mau doa puasa buat bangun gereja lagi. Nggak, udah selesai. Dah gitu aja kan. Nggak dibom-bom tuh sampai hari ini. Gitu kan ya. Jadi kita sendiri takut apa yang gak terjadi. Itu udah takut banget gitu. Nah, kembali ke uang tadi saudara. Nah, saya nggak dengar John Evans ini. Belum pernah dengar John.
tahu siapa John Avanzini, artinya belum pernah dengar khotbahnya, baca buku tentang John Avanzini, gitu. Walaupun saya percaya tentang berkat, saya nggak percaya miskin itu rohani, ya. Apa yang kamu bisa buat dengan kemiskinan? Ya kan? Kamu bilang apa dengan kemiskinan? Alkitab bilang hikmat orang miskin dihinanya. Hikmat orang miskin tidak didengar. Ya kan Pak, miskin di bumi nanti kayak di surga. Kalau lu masuk surga lagi. Nah, kita terlalu gampang membangun satu menjadi kepercayaan. Terlalu seenaknya. Nah, ini yang saya buat. Saya bilang tadi saya nggak pernah dengar. Di tengah ketakutan dan krisis, Tuhan ajar satu hal tentang uang. Lalu saya dapat understanding bahwa uang itu benih. Oh ya? Kamu nggak bisa ciptakan benih. Kamu bisa kawinkan mangga dengan rambutan. Kamu nggak bisa ciptakan benih mangga. Oh, saya mulai ngerti. Nah, itu masa-masa, jadi ini kira-kira 11 tahun lalu, 10 tahun lalu. Orang Ambon kalau kasih kolekte tuh kurang ajar. Artinya gini, udah kasihnya cepet, dibikin burung-burung, kapal-kapalan kayak gitu kan. Nah gitu. Nah saudara bisa bayang, jadi kita khotbah tuh ya Ambon tuh mesti sedikit lebih galak dari Tuhan, kira-kira gitu. Ya kan? Gitu. Jadi hanya dengan 713 orang, gitu. Saya mulai bangun itu. Jadi saya mulai bilang gini, begini deh, gak usah ngasih duit sama Tuhan. Kalau lo bisa traktir orang ngopi habis 300 ribu, terus ke gereja ngasihnya 5 ribu, gak fair lo. Udah ngasih 5 ribu minta selamat lagi, gak bisa. Ya kan, selamat udah naik harganya, saya bilang gitu kan. Jadi kita mulai ngomong yang langsung aja gini. Kamu anggap Tuhan apa gitu kan? Jadi sebenarnya saya sedang giring tentang respect gitu. Respect God gitu kan. Jadi nggak apa-apa nggak ngasih. Jadi kadang-kadang nggak ada di firman tapi kita ngomong aja. Itu yang saya maksud gitu ya. Bukan bahwa mendingan lu nggak usah ngasih dan selamat daripada ngasih tapi nggak selamat. Masa gitu ngomongnya kan? Masa gitu. Tapi saya mesti bilang yang artinya geram begitu kan bahwa enggak. Kita nggak gitu. Nggak apa-apa nggak ngasih gitu. Nah tapi dengan benih itu waktu kita ajar bahwa bisa nggak kamu tangkap ini? Waktu kamu taruh, ini benih. Dan dengar, tanah nggak akan bohong. Tanah tidak akan bohong. Kamu tanam mangga, keluar mangga. Dia nggak bohong. Jadi akhirnya saya mulai bawa memberi persembahan itu worship. Itu karena kamu kenal. Karena kamu punya hubungan.